Oke, halo Sobat Kata Pengetahuan, ketemu lagi ya hari ini bersama Kak Fahri. Nah, hari ini Kak Fahri akan membahas soal mekanika yang pertama yang Kak Fahri ambil dari Seleksi Mandiri Universitas Brawijaya tahun 2012. Yuk, coba kita bahas bareng-bareng deh. Seorang pria bermasa 70 kg. Oke, ini misalkan Kak Fahri itu ya, anggap yang pria itu adalah M1 ya. Nih, M1 itu sama dengan 70 kg. Dan seorang anak laki-laki yang masanya 35 kg, berarti M2 ya. M2-nya itu sama dengan 35 kg. Berdiri bersama-sama di atas lantai yang licin. Berarti kalau licin itu tidak ada yang namanya gaya gesek. Dari keadaan diam. Oke, berarti kita punya nilai dari V1 itu sama dengan V2 ya. Yang nilai itu sama dengan 0 karena diam. Dan keduanya saling mendorong ya, sehingga si pria bergerak dengan laju 0,3 meter per detik. Ini anggap sebagai V1 aksen. V1 aksen itu sama dengan 0,3 meter per detik. Pernyataan yang benar itu yang mana? Oke, di sini coba Kak Fahri gambarkan dulu ya. Misalkan nih, Kak Fahri punya suatu lantai licin warna hitam. Ya, terus Kak Fahri punya pria ya, nih, yang pakai warna biru nih orangnya. Nah, dia berdiri ke sana misalkan. Kemudian di sini ada warna hijau yaitu si anak laki-laki. Nah, ini nih. Anak laki-laki nih. Nah, gini. Dia saling mendorong. Otomatis ketika saling mendorong nanti kan pasti kita punya nilai V1 aksen ya. Yang nanti kita misalkan deh arahnya itu adalah kemana nih misalkan? Arahnya ke sana ya. Nah, ini misalkan nih nilai dari V1 aksennya. Dan kita misalkan juga nilai dari V2 aksen tuh ke arah kiri. Gini teman-teman. V2 aksen. Ingat ya, kalau dia saling mendorong itu kan berarti nanti dia punya arah kecepatan yang pasti berlawanan. Gitu ya. Nah, ya udah. Yang pernyataan pertama nih ditanya setelah 5 detik mereka terpisah sejauh 4,5 meter. Berarti pernyataan yang pertama ini lebih ngebahas tentang S totalnya. Nih, S total. Berarti S total itu apa? Ya udah, berarti kan nilainya adalah S1 ditambah sama S2. Nah, berarti S1 S2 ini harus dalam keadaan aksen ketika mereka sudah saling mendorong. Ya kan? Nah, kalau teman-teman ingat persamaan dari GLB ya, nilai V itu apa? Ini ya, V itu sama dengan S per T. Maka kalau teman-teman ingin mencari nilai S itu gimana? S sama dengan V dikalikan sama T. Ya. Nah, ya udah deh. Berarti di sini nanti bisa Kak Fahri tuliskan nilai dari S totalnya itu sama dengan V1 aksen dikali sama T ditambah V2 aksen dikalikan sama T. Nah, nanti nilai T-nya itu saat dia 5 detik. Ya, T-nya 5 detik. Berarti untuk mencari nilai S total ini kita harus mencari dulu nilai dari V2 aksen. Ya enggak? Nah, di sini ya. Cari nilai V2 aksen. Gimana caranya? Nah, ini kan kalau dia saling mendorong kan berarti ada tumbukan ya. Berarti teman-teman bisa menggunakan konsep dari hukum kekekalan momentum. Ya nih, pakai hukum kekekalan momentum. Nah, di mana kita tahu teman-teman nilai dari momentum awal ya atau momentum yang pertama sebelum dia bertumbukan itu harus sama dengan momentum akhirnya. Nah, di sini bisa Kak tuliskan nih, yaitu M1 dikalikan sama V1 ditambah M2 dikalikan V2 sama dengan ini berarti M1 dikalikan dengan V1 aksen ditambah M2 dikalikan dengan V2 aksen. Nah, ini kan berarti 0 ya. Ini 0 nih. Ini 0 ditambah sama 0. Karena V1 V2 sama dengan 0 dia. Karena dalam keadaan yang diam. Berarti tinggal dimasukin nih sama dengan M1 tadi berapa? 70. Ya, 70 dikalikan sama 0,3. Nah,
ditambah M2 yaitu 35 dikalikan sama V2 aksen yang bakal kita cari. Beda ruas ya, berarti kita punya min 35 V2 aksen itu sama dengan 70 dikali 0,3. Ini samanya kayak 7 kali 3 yaitu 21. Berarti nilai dari V2 aksen itu sama dengan negatif 21 dibagi sama 35. Ya enggak, ini bisa teman-teman coba itu ya, sederhanakan nih. Dibagi berapa tuh? 7 ya. Dibagi 7, maka nanti teman-teman punya yaitu min 3 per 5 atau sama dengan min 0,6. Ya, nih min di bawah aja deh. Biar muat ya. Maka nanti di sini kita punya nilai dari V2 aksennya itu adalah min 0,6 meter per detik. Nah, ingat teman-teman, tanda negatif ini tuh dia menunjukkan nanti arahnya V2 aksen itu ke arah kiri. Gitu ya. Kita misalkan nih, kalau dia ke arah kiri itu nilainya negatif, kalau dia ke arah kanan nilainya positif. Berarti di sini juga bisa teman-teman tuliskan nilainya itu adalah V2 aksen, itu nilainya adalah 0,6 meter per detik. Ingat ya, tanda negatif itu menunjukkan arahnya saja ke arah kiri. Oke, berarti kalau V2 aksen sudah ketemu, teman-teman bisa menghitung S totalnya. Berarti gini teman-teman, berarti nilai dari S total yaitu sama dengan V1 aksen. Itu tadi berapa? 0,3 atau ini T-nya boleh dikeluarin dulu ya. Berarti T buka kurung V1 aksen ditambah sama V2 aksen. Maka kita punya S totalnya itu sama dengan 5 buka kurung 0,3 ditambah sama 0,6. Berarti kita punya nilai dari S totalnya itu sama dengan 5 dikalikan sama 0,9. Nah, berarti S totalnya teman-teman kita dapat hasilnya adalah 4,5 meter. Nah, kalau kita cek di pernyataan pertama, itu dikasih tahu nih nilainya 4,5 meter. Oh, berarti kalau kayak gitu pernyataan pertama ini benar. Oke, berarti yang ini benar. Nah, sekarang kita coba lihat pernyataan yang kedua. Pria bergerak menjauh dengan laju yang lebih besar. Kita lihat ya, di sini kita punya nih nilai dari V1 aksen itu kan sama dengan 0,3 meter per detik. Dan V2 aksen itu adalah 0,6 meter per detik. Kalau teman-teman lihat, tadi kan pria itu kan yang 1 ya, sedangkan si anak itu yang 2. Di sini katanya pria itu punya laju yang lebih besar. Nah, ini kalau teman-teman lihat, jelas-jelas salah ya. Nih, jelas-jelas salah. Harusnya apa? Harusnya V1 aksen itu lebih kecil daripada V2 aksen. Maka kalau kayak gitu pernyataan yang kedua itu salah. Nah, sebenarnya teman-teman udah tahu nih, kalau misalkan 1 benar, 2 salah, pasti jawabannya itu adalah 1 dan 3. Yaitu nanti yang B ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba buktikan pernyataan yang 3 dan 4 ya. Oke, kalau gitu, Kak Fahri lanjut di halaman yang berikutnya ya. Oke, sekarang kita lihat nih pernyataan yang ketiga ya. Kita tuliskan dulu deh. Pernyataan yang ketiga katanya apa? Setelah 5 detik, si anak bergerak 3 meter. Berarti teman-teman ingin mencari nilai dari S aksen si anak. Berarti gimana tuh? Ya udah tinggal V2 ya kalau anak ya. V2 aksen dikalikan sama T. Nah, ini ya, V2 aksen dikalikan sama T. Nah, T-nya itu tadi 5 detik ya udah. Dan tadi kita punya V2 aksen itu 0,6. Berarti 0,6 dikalikan sama 5. Nah, ini kan berarti betul ya. Hasilnya adalah 3 meter. Ini berarti benar. Oke, berarti tadi kita udah dapat ya. Pernyataan yang pertama itu benar, yang kedua salah, yang ketiga juga benar. Sekarang kita lihat pernyataan yang keempat. Ya, meskipun kita udah tahu nanti jawabannya yang B ya, 1 dan 3. Momentum pria yang bergerak menjauh lebih besar dari momentum si anak. Oh, berarti ditanya nilai momentumnya. Berarti gini ya, P1 aksen itu sama dengan, ingat momentum tuh M kali V ya. Berarti M1 dikalikan sama V1 aksen. M1 tadi kan 70 dikalikan sama V1 aksen 0,3. Nah, berarti kita dapat nilainya itu adalah 21 kg meter per detik. Ini P1 aksen yang punyanya pria.
Sekarang kita cari nilai dari P2 aksen yang punyanya si anak, yaitu sama rumusnya, M1 dikalikan dengan V-nya V2 aksen. Berarti P2 aksen itu sama dengan M1 berapa? 35 ya. 35 dikalikan sama V2 aksen tadi 0,6. Nah, berarti kita dapat P2 aksen nilainya juga sama nih, yaitu 21 kg meter per detik. Oh, berarti kalau kayak gitu kita punya kesimpulan nih teman-teman. Nilai dari momentum si pria dan si anak itu nilainya sama, ya kan? Dan di sini dibilang katanya momentum pria itu harusnya lebih besar, dan ini salah teman-teman. Gitu. Berarti kalau kayak gitu udah jelas ya, pernyataan yang keempat ini itu salah. Dan udah jelas berarti jawaban yang betul ya, sehingga pernyataan yang tepat adalah 1 dan 3. 1 dan 3. Atau teman-teman bisa simpulkan nanti jawabannya adalah yang bebek. Oke teman-teman, mungkin sekian ya pembahasan dari Kak Fahri. Semoga ada manfaatnya. Teman-teman jangan lupa ya untuk selalu mengikuti media sosial yang dimiliki oleh Kata Pengetahuan. Kita ketemu lagi di video-video yang lainnya. Oke, dadah!